Dugaan rekayasa dalam kasus Vina Cirebon mencuat. Liga Akbar beberkan fakta tak terduga. Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik pembantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami. Ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. Kenapa? Alasannya apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada. Hanya ingin kebenaran saja, Pak. Termasuk pelanggaran etika profesi berat, karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar, itu aja. Arahnya PTD karena sudah memalukan Korps Bayangkara, kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini. Seorang perwira itu kan harusnya lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan, seperti itu. Pada saat komunikasi itu cuma meminta untuk menjadi saksi, untuk menerangkan barang bukti itu. Karena memang dari ayahnya Eki, Pak Rudiana ini kan mengenal juga dengan Liga Akbar. Jadi minta dibantu dari obrolan pertama, lalu obrolan kedua itu menjemput Liga Akbar untuk diminta keterangannya. Pada saat dengan Rudiana itu berjalan normal lah, tidak ada kecurigaan apapun. Nah, pada saat sudah berhadapan dengan penyidik, BAP sudah dimulai. Nah, disitulah mulai ada permintaan untuk ditambahkan. Dari penyidik? Dari penyidik, betul. Bukan dari Ibtu Rudiana ya? Bukan, tapi yang mengantarkan, yang menjemput dan mengantarkannya itu ya Pak Rudiana sendiri. Oke. Memasukkan suatu keterangan yang tidak dialami, yang tidak diperbuat, yang tidak dilihat, yang tidak didengar oleh terperiksa. Nah, kalau itu yang dimasukkan dan materi yang dimaksudkan itu bisa memberatkan atau bisa melepaskan tanggung jawab orang lain atau bisa menjadikan seseorang tersangka padahal dia bukan pelaku, itu sangat berbahaya. Apakah Ibtu Rudiana bisa mempengaruhi seluruh anggota Polres? Kalau bisa ya memang perlu didalami lagi. Siapa sih Ibtu Rudiana sebetulnya, gitu aja. Seperti itu karena dia sebagai seorang polisi, seorang perwira, seorang petugas di reserse, ya kan, kemudian anaknya jadi korban, seperti itu kok diam saja gitu loh. Si Akbar waktu diberikan keterangan harus mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian. Akbar ini tiap hari bisa tidur di rumahnya Pak Ibtu Rudi, ya kan? Kenapa dia tidak melaporkan apa yang dia lihat, misalnya dia melihat gitu loh. Kenapa baru cerita kepada penyidik? Ini kan nilai kebohongannya bisa dibaca dari situ. Liga Akbar saksi dan juga rekan korban dalam kasus Vina Cirebon belak-belakan kepada media terkait dugaan rekayasa kasus. Liga Akbar mengaku terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan yang tidak sesuai fakta dalam kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkapkan Liga Akbar saat ditemui sejumlah jurnalis di Cirebon pada Jumat 14 Juni 2024. Liga Akbar tidak main-main dalam mengungkapkan dugaan rekayasa dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar didampingi langsung oleh pengacara saat
memberikan fakta tak terduga kepada awak media. Liga Akbar membeberkan ada beberapa kejanggalan dalam pemeriksaan sebagai saksi dan pembuatan BAP dalam kasus Vina Cirebon. Kembali mengingat kasus kematian Vina dan Eki terjadi di kota Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Tak kunjung selesai meskipun sudah 8 tahun berlalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 akhirnya angkat bicara soal kasus Vina Cirebon. Berdasarkan penilaian mantan Menko Polhukam tersebut, penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu tidaklah profesional. Dalam pandangannya mengenai kasus ini, yang menduga bahwa semua pemeriksaan saat ini dilakukan hanya untuk melindungi pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang sebenarnya. Ia pun menjelaskan sesuai pemahamannya bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu dilakukan oleh 11 orang. 8 diantaranya telah tertangkap, namun 3 lainnya menjadi buronan sejak 2016. Ia pun mengatakan kasus ini baru diangkat setelah diangkat ke dalam sebuah film. Atas kejadian tersebut 3 buronan lainnya baru diumumkan lagi. Pada 2016 dikatakan pelaku berjumlah 11 orang dan 8 diantaranya sudah ditangkap setelah film Vina. Sebelum 7 hari itu muncul, kasus ini juga muncul lagi. Dulu kok bisa lari, itu kemana sisanya orang itu? Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang namanya ABC. Akhirnya setelah viral kasus ini baru dibuka lagi, ucap Mahfud dikutip dari YouTube miliknya yang diunggah pada 11 Juni 2024. Ia juga membeberkan kejanggalan dalam penanganan kasus ini, di mana 8 tahun lalu sudah ditetapkan 3 orang sebagai DPO, namun setelah viral kembali hanya ada 1 orang DPO. 2 orang yang buron ini juga kok bisa-bisanya sekarang dibilang salah sebut. Tidak masuk akal kalau sudah diselidiki lama kok masih salah sebut. Terus dianggap enggak ada, hanya Peggy, bahkan Peggy itu pun diragukan, katanya. Mahfud juga mengungkapkan kejanggalan lainnya mengenai sosok Peggy yang saat ini sedang diperiksa oleh Polda Jabar. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. 1, Peggy ditangkap, sementara sekarang mulai muncul kesaksian bahwa orang tersebut bukan pelaku yang asli, kata Mahfud. Dari uraian tersebut, Mahfud menganggap ada unsur kesengajaan dalam penanganan kasus ini. Bahkan dia menyebut ada banyak semacam permainan di dalamnya. Saya berpikir jika memang ada permainan, jika kurang cakap, kurang hati-hati, itu disebut tidak profesional. Tapi jika ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran untuk melenyapkan kasus, itu sudah tergolong ke dalam sebuah kejahatan. Hukum kita itu sering dimain-mainkan, apalagi kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut uang, kata Mahfud MD.